pertolongan Tuhan itu nyata. Ketika kami tidak memiliki uang untuk membeli bahan makanan, Tuhan selalu mencukupkan. Bahkan di kamar kami tidak pernah kehabisan beras. Bahkan kami pun selalu melimpah buah-buahan dan juga sayuran. Karena memang Tuhan membuktikan bahwa dunia ini Dia yang ciptakan. Ketika kami menyerahkan hidup kami untuk pekerjaannya, maka Dia akan sediakan semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Christine Sanger. Saya misionaris angkatan 25 yang dilatih di kampus Manado di tahun 2018 Januari. Ketika saya bergabung dalam pergerakan ini, panggilan yang saya rasakan itu benar-benar yang memanggil saya, bahkan mengantar saya ke tempat pelatihan dalam keadaan tidak mempunyai apapun. Saya berada di titik nol waktu itu. Saya tidak memiliki uang sepeser pun. Dan untuk kebutuhan saya tidak punya banyak hal untuk pelatihan. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan dan pertolongan dari Tuhan saja melalui beberapa orang yang menjadi sumber berkat bagi saya, maka setiap kebutuhan saya terpenuhi. Awal mula ketika saya dilatih di pergerakan pelatihan ini, ada banyak hal yang saya belum melepaskan secara pribadi. Ada banyak tantangan seperti saya memiliki dendam pribadi kepada beberapa orang, sehingga menghalangi saya memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan saat itu. Namun ketika saya mulai dilatih untuk banyak berdoa, prosesnya menurut saya itu sangat berat. Kenapa? Karena saya harus terlebih dahulu mengampuni orang lain sebelum saya meminta pengampunan dari Tuhan. Oleh sebab itu menjadi berat buat saya dan membuat saya sepertinya tidak mau untuk melakukan hal itu. Namun karena Tuhan melihat bahwa saya adalah jiwa yang berharga untuk Dia menolong saya untuk memulihkan hati saya dan mau mengampuni, sehingga saya boleh layak untuk meminta ampun kepada Allah Bapa di surga. Dan saat itu saya belum merasakan mujizat apa-apa. Sepertinya saya belum merasakan hubungan dekat dengan Tuhan, sehingga di suatu momen di mana saya membutuhkan botol air minum, itu adalah mujizat pertama yang saya rasakan di mana saya dilatih. Saya menuliskan list doa pertama saya, Tuhan, saya butuh botol air minum. Dan setelah saya selesai berdoa, saya kembali ke chapel tempat kami belajar dan banyak hal yang kami lakukan di sana. Saya mendapati botol air minum, bahkan warna kesukaan saya pun adalah botol air minum itu. Dan sejak saat itu banyak sekali mujizat yang saya rasakan ketika saya dilatih. Saya yang tidak kuat berlari ini bisa mengelilingi tempat pelatihan kami yang kalau mau dihitung kurang lebih 3 km untuk mengelilinginya satu kali putaran. Dan melihat kondisi saya sepertinya itu sangat mustahil, tapi atas berkat dan pertolongan Tuhan saya dimampukan. Bukan hanya hal itu yang menolong saya, tetapi ada banyak lagi masalah makanan yang tidak sesuai dengan selera saya, dan juga kebiasaan-kebiasaan lainnya. Ketika saya biasanya tidur jam 4 pagi, saya harus bangun jam 4 pagi. Tapi puji Tuhan semuanya dimampukan. Dan tantangan dan juga mujizat yang lainnya yang saya rasakan kemudian adalah ketika saya selesai dilatih dan akan dikirim untuk pergi melayani di tempat yang harusnya saya pergi. Sebelumnya saya sudah pernah bekerja, dan sebelumnya pun ketika saya berangkat keluar kota, tidak pernah saya tidak punya uang. Tetapi di saat itu saya tidak punya uang banyak, tapi saya ingat sekali hanya Rp1.000 saja di tangan saya, karena saya baru habis pergi ke pasar dan berbelanja dengan teman-teman saya. Dan sepanjang malam, karena jadwal pesawat yang akan saya tumpangi bersama dengan partner saya itu subuh, jadi kami berangkat dari tempat kami dilatih ke bandara itu jam 3 subuh. Sejak malam sampai jam 2 subuh saya tidak tenang dan tidak tidur, karena saya sibuk untuk menangis dan berdoa minta Tuhan tolong kasih mujizat. Saya tidak mau jalan tidak ada uang, tapi
Waktu itu Tuhan tidak menjawab saya dengan memberikan saya uang, tapi Tuhan menjawabnya dengan saya tiba di tempat tujuan dengan selamat tanpa berkekurangan apapun. Dan puji Tuhan, bahkan tidak kelaparan dan tidak kehausan. Padahal tempat kami pergi itu memakan waktu lumayan lama, karena ketika kami berangkat subuh, kami sampai di tujuan itu jam 5 sore. Jadi memang sama sekali tidak ada uang di tangan saya, tapi Tuhan cukupkan semua kebutuhan. Dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya ketika saya bergabung untuk melayani bukan hanya sampai di situ. Awalnya ketika saya dikasih tahu untuk pergi ke tempat pelayanan itu, saya berpikir tempat pelayanan itu sepertinya banyak sekali kekurangan. Tapi ketika sampai di sana, di salah satu provinsi di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, ketika sampai di tempat pelayanan itu ternyata semuanya lengkap. Ada taman kanak-kanak, ada sekolah dasar, ada SMP, SMA, bahkan SMK ada di sana. Dan mereka di sana juga punya punya puskesmas dan banyak klinik. Ketika saya dilatih dengan untuk kesehatan dan juga untuk pendidikan. Jadi saya berpikir, Tuhan, saya dan partner mau buat apa di sini? Karena semuanya sudah tersedia, jadi kami harus buat apa? Namun ada satu momen di mana ketika saya dengan partner pergi ke gereja dan kami melihat bahwa ternyata ada maksud Tuhan untuk kami di sana. Salah satunya adalah untuk saling menguatkan sesama umat Tuhan, di mana ada selisih paham dan juga ada yang perlu untuk kami kuatkan. Dan puji Tuhan, selama kami melayani di sana, jemaat boleh kembali bersatu dan boleh lebih banyak saling menolong di sana. Dan ketika kami membuat juga ibadah bersama secara bukan hanya kami saja tapi seluruh masyarakat kami undang, ada beberapa suara yang bilang bahwa sepertinya mereka tidak akan tertarik untuk hal ini. Tapi dengan pertolongan Tuhan, kami membuat ibadah bersama selama 3 hari. Dan tenda yang kami dirikan setiap malam selalu terisi penuh, bahkan kami harus menggelar tikar, bahkan masih ada yang berdiri sambil mendengarkan. Dan puji Tuhan, dari semua itu yang mereka bilang, oh ini mereka ada anak-anak nakal, puji Tuhan mereka datang dan mereka senang untuk mendengar, bahkan mereka boleh berbaur bersama dengan kami. Dan kami percaya semuanya atas pertolongan Tuhan. Kenapa demikian? Saya merasa banyak pertolongan Tuhan karena sebenarnya kami tidak punya uang, tapi Tuhan cukupkan. Setiap malam kami boleh memberikan, walaupun mungkin hanya makanan kecil, tapi boleh untuk kami berikan. Dan sebenarnya yang kami tahu waktu itu musim hujan, karena setiap hari memang dia hujan deras. Dari subuh sampai sore itu hujan deras, tapi setiap malam selama kami buat ibadah bersama itu tidak pernah ada satu tetes hujan yang turun. Dan ketika kami menyelesaikan ibadah bersama kami, ada orang muda yang datang kepada kami dan bilang bahwa dia senang dengan acara ini dan dia rindu untuk juga menjadi berkat bagi orang lain. Dan pada akhirnya kami sama-sama beribadah bersama dan kami pun sama-sama untuk mau belajar lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan ketika kami mau menyelesaikan pelayanan kami di tempat itu, kami pulang juga dengan pertolongan Tuhan dan boleh sampai di tempat pelatihan kami dengan selamat dan penuh dengan sukacita. Dan perjalanan saya ketika saya melayani bersama dengan Tuhan, ketika kami ada di sana, kami walaupun tidak menerima banyak hal di sana, tapi kami merasa bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Ketika kami tidak memiliki uang untuk membeli bahan makanan, Tuhan selalu mencukupkan, bahkan di kamar kami tidak pernah kehabisan beras. Bahkan kami pun selalu melimpah buah-buahan dan juga sayuran. Karena memang Tuhan membuktikan bahwa dunia ini Dia yang ciptakan. Ketika kami menyerahkan hidup kami untuk pekerjaannya, maka Dia akan sediakan semuanya. Dan ada juga satu kesaksian yang saya mau bagikan, yaitu di mana ketika saya masih melayani juga, sebelum saya melayani, saya pernah rindu sekali untuk pergi ke suatu tempat.
tetapi tidak jadi pergi karena untuk ke tempat itu biayanya mahal. Tapi ketika saya mulai melayani dengan Tuhan, ada satu momen di mana saya tidak minta untuk ke tempat itu, tapi Tuhan bawa ke tempat itu, dan itu semuanya biayanya Tuhan yang tanggung. Jadi ketika saya melihat langit dan juga pemandangan yang begitu indah, saya merasakan bahwa dunia ini Tuhan yang ciptakan, semua keindahan di dalam dunia ini pun Tuhan yang ciptakan. Jadi ketika saya menyerahkan hidup saya untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan sediakan penghiburan dan Dia akan buktikan bahwa Dia bisa bawa saya kemana saja yang saya mau. Jadi dengan itu saya mendapatkan pelajaran bahwa hidup ini hanya sekali memang. Bahkan banyak orang muda yang bilang, hidup ini cuma sekali, nikmati saja yang indah-indah, nikmati saja pergaulan yang kamu mau. Sebagai orang muda ya lakukan saja apa yang kau mau, tidak peduli orang mau bilang apa. Buat saya awalnya seperti itu, tapi setelah saya melihat bagaimana Tuhan menolong saya dalam kehidupan saya merasakan bahwa ya benar, selagi saya masih muda, karena saya adalah ciptaan Tuhan, seharusnya saya memberi diri untuk pekerjaan Tuhan. Dan kalau saya sudah memberi diri untuk pekerjaan Tuhan, saya percaya pasti Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk saya. Oleh sebab itu, sampai saat ini saya rindu sekali supaya walaupun saya masih banyak kekurangan, saya rindu untuk Tuhan selalu pakai. Karena saya percaya dalam kitab 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-27 mengatakan bahwa siapapun saya, rendah pun saya di mata manusia, Tuhan yang sudah pilih saya. Dan ketika Tuhan pilih saya, Dia akan bawa saya untuk melakukan yang Dia kehendaki, dan tidak ada alasan bagi saya untuk memuliakan diri saya selain memuliakan Tuhan. Jadi ketika saya hidup oleh kasih karunia Tuhan, maka saya harusnya melakukan segala sesuatunya untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.